seorang entrepreneur itu adalah dia seorang value creator. Ya, jadi value creation menciptakan value, gitu ya. Makanya nanti kalau ada seorang yang menjadi entrepreneur, dia tuh akan banyak menciptakan hal-hal baru. Ya bukan sekedar menciptakan produk, menciptakan ide, menciptakan strategi, ya menciptakan banyak hal. Tapi kata kuncinya adalah dia menciptakan sesuatu yang valuable, yang memberikan nilai untuk seluruh stakeholder bisnisnya. Ya stakeholder itu yang pertama utama adalah customer, kemudian yang kedua adalah shareholder kalau itu sebuah perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham, dan yang ketiga adalah termasuk stakeholder yang paling penting adalah employee, ya tim yang membangun perusahaan itu. Nah, karena entrepreneur ini harus meng-create value, makanya nanti akan banyak terkait dengan inovasi. Jadi seorang entrepreneur juga adalah seorang innovator. Apa bedanya creator dengan innovator gitu ya? Kalau creator kan orang bikin sesuatu yang biasa aja itu disebut creator. Tapi kalau innovator dia uh, create something new. Jadi ada kata kuncinya sesuatu yang baru ya. Yang baru itu belum pernah ada sebelumnya, apakah secara utuh, secara keseluruhan idenya belum ada, atau sebagian dari fitur-fitur atau layanan atau produk fiturnya yang belum ada sebelumnya. Jadi value creation itu nanti akan ada hubungan dengan innovation. Nah, kata kunci yang ketiga, entrepreneur ini karena dia meng-create value, nah ini fokusnya harus ke value bukan ke produk. Ya. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan apa itu bedanya produk sama value. Jadi kalau di cost accounting ya, di teori ya accounting yang sederhana itu kan biasanya kalau kita melakukan aktivitas penjualan atau trading itu ada cost ya atau COGS atau HPP ya. Ini harga beli dari satu produk yang akan kita jual, kemudian price. Ini harga jualnya. Nah, biasanya sesederhana ini, ada price, ada cost, kemudian nanti dapat gross margin begitu kan ya. Nah, kalau hanya sebatas dua sisi ini, cost ke price atau cost menjadi produk gitu ya, ini disebut trader. Nah, entrepreneur itu beyond a trader. Jadi, entrepreneur itu adalah yang mampu memberikan nilai tambah kepada produk, sehingga dia bukan sekedar produk yang sifatnya fungsional, tapi ada additional benefit yang non-functional. Ya. Nah, benefit ini beda dengan functional product. Kalau functional product tuh mungkin orang seperti contoh kalau bicara hanya misalkan pesawat ya. Pesawat itu secara fungsional kan dia hanya memindahkan seseorang dari satu bandara ke bandara lain. Tapi kenapa harga setiap pesawat itu beda-beda gitu ya? Kalau naik misalkan Lion Air itu harganya misalkan 100, kenapa kalau naik SQ Singapore Airlines harganya bisa 3 kali lipat? Karena memang yang diberikan bukan produk, bukan functional benefit, tapi beyond itu. Ya. Nah karena itu entrepreneur ini, karena dia value creation, dia harus mampu tadi meng-create, melakukan inovasi bagaimana produk itu bisa memberikan benefit lebih beyond functional benefit begitu. Ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah sebagai ini ya untuk memperkuat poin pertama ini di awal supaya mindsetnya di setiap adik-adik nih ketika akan masuk ke dunia wirausaha, menurut saya ini fundamental yang penting ya. Contoh misalkan kita jualan pisang gitu ya, harganya 20.000 satu sisir gini, kemudian kita jual 25, dapat margin 5.000 ya. Itu kan 20% ya, seperlima ya. Itu trader, itu aktivitas trading. Saya menyimpulkan ini bukan entrepreneurship, dan orang yang melakukan aktivitas penjualan ini dia bukan entrepreneur gitu. Nah, entrepreneur itu adalah ketika produk yang dia sourcing, dia beli, ada pengadaan, dia mampu menciptakan ya, membuat value dan benefit-nya lebih well exposed ke target customer-nya. Jadi dengan satu sisir yang sama, dia bisa membuat jus pisang gitu ya, dan dia bisa membuat produk story dari produk yang sama. Walaupun memang nanti ada cost terkait, namun penambahan value atau benefit, ya value dari sisi pricing-nya itu lebih besar daripada penambahan cost untuk membuat jus ini. Sehingga
dengan, produk yang sama, dengan bahan baku yang sama, dia bisa membuat 3 gelas, jus pisang, harganya masing-masing 20.000, total 60.000. Kita lihat bagaimana value creation yang dilakukan oleh entrepreneur ini. Dia mampu melipat gandakan, cost yang dia dapat ketika melakukan pengadaan untuk bahan bakunya menjadi 300 kali lipat ya, 3 kali lipat. Jadi bagaimana, value creation ini impact-nya adalah sebetulnya at the end kepada, value yang memang menjadi orientasi atau tujuan dari bisnis itu sendiri, yaitu profitability gitu ya. Jadi, mudah-mudahan ilustrasi ini makin makin, membantu kita memahami apa sebetulnya itu value creation dan bagaimana entrepreneur memberikan nilai tambah pada setiap produk atau jasa yang dia kelola begitu.